sambutan dari Ibu Haja Nur Maherawati selaku Koordinator Pengawas Kota Palembang. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, izin berdiri Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Yang kami hormati Pak Zulkifli selaku ketua, tapi sebenarnya kalau ketua itu adanya di kota, kalau di kecamatan namanya koordinator. Nah, koordinator kepala sekolah yang ada di kecamatan Kemuning. Kemudian Pak Zaki koordinator juga ya, itu selesai kalau nggak salah ya. Oh begitu, jadi ada dua kepala kita ya, ada dua koordinator di kecamatan Kemuning. Yang saya banggakan adik saya Pak Hublan selaku pengawas pembina kecamatan Kemuning, para kepala sekolah yang hebat atau yang mewakili yang berkesempatan hadir hari ini. Kita selalu saja bersyukur ya Bapak Ibu, karena di tahun 2024 kita bisa bertemu, terutama hari ini di penghujung bulan April tahun 2024, tepatnya di 20 Syawal ya. Benar nggak Bu? Udah puasa Syawalnya? Ada yang belum ya. 1445 Hijriah. Salam dan salawat tak pernah lupa selaku umat muslim kita bersolawat ya, mohon maaf Pak Robert, kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua yang hadir hari ini adalah umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin. Maksud kedatangan kami ke Kecamatan Kemuning, terutama saya dan Pak Hublan, itu memenuhi undangan dari Pak Zul yang sebelumnya sudah saya jawil-jawil. Ini ada bapak baru nih, kebetulan Ibu LH TMT 1 April ya 2024, beliau sudah purna tugas. Alhamdulillah beliau bisa melaksanakan tugasnya selama kurang lebih beberapa tahun di Dinas Pendidikan dan di Kecamatan Kemuning. Rasanya dia pas dia angkat tetap dari sini sampai dengan pensiun pun beliau ada di sini. Alhamdulillah beliau masih segar bugar gitu ya. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang sudah Bapak Ibu terima dari beliau. Mudah-mudahan ya beliau selalu sehat. Alhamdulillah juga saya bersyukur dengan tidak berdayaan saya selaku Korwas dengan banyaknya jumlah sekolah negeri dan swasta yang ada di Kota Palembang, kami mendapatkan satu darah baru sumbangan ya dari Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Pak Hublan, cowok lagi bapak-bapak. Senang sekali saya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya itu tolong dek, jadi tolongnya itu banyak. Kalau dengan ibu-ibu masih berpikir dua kali saya minta tolong. Dan secara langsung karena yang pensiun itu adalah Ibu LH, otomatis mana yang menjadi binaan Bu LH itu diberikan langsung kepada beliau. Jadi di awal Pak Zaki sudah memberikan satu statement bahwa tidak semuanya Pak Hublan. Mengapa? Itu alasannya sudah mungkin yang baru datang belum tahu tuh. Ada dua sekolah penggerak di sini, satu yang angkatan 2 Pak Ibu Eka, ada Bu Eka, assalamualaikum Bu Eka. Ya, Ibu Eka kan sekolah penggerak yang kedua ya, angkatan kedua. Pak Zaki ini adalah angkatan yang ketiga, jadi ada dua. Mengapa tidak Pak Hublan? Mungkin Ibu gak dengar nih, saya perjelas. Karena memang kewajiban seorang pengawas penggerak, terutama pengawas KP lah ya, komite pembelajarannya, itu wajib yang memegang, minimal dia tahu sih poin-poin besar yang ada dalam transformasi pendidikan di kurikulum Merdeka. Karena beliau sampai saat ini sudah, tapi belum, katanya tadi sendiri sudah menjawab, belum mumpuni saya yuk katanya untuk ini. Maka ada dua sekolah penggerak itu kami bagi dua. Kebetulan saya diminta oleh Pak Kemas Sofyan Hadi ke Pak Zaki, Ibu Eka di Kecamatan Kemuning, selagi Pak Sofyan masih belum pensiun. Nanti dia pensiunnya itu 1 September Ibu, 1 bulan 9 dah purna bakti juga. Untuk sementara waktu dari bulan April ini sampai ke September Ibu di bawah dampingannya Pak Sofyan. Selebihnya kecuali beliau berdua ini yang ada di Kecamatan Kemuning adalah dampingan Pak Hublan. Tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu apabila ada pendampingan, misalnya saya, makanya saya hari ini kan ada di Polpurkon, memang ada kegiatan di tanggal 2, ya udah gitu ya, kita gabung aja gitu. Hari ini dikumpulkan
ada sedikit oleh-oleh dari saya, karena setiap kali pertemuan kita tidak harus pulang dengan tangan hampa, apalagi hanya standar pembiayaan yang selalu dibicarakan. Kalau sudah ngomong O2SM, FL2SM itu pasti standar pembiayaan. Terus 7 standarnya bukan tidak dipakai lagi ya Bapak dan Ibu, kan ada kan Permendikbud nomor berapa SMP sekarang 57 ya tahun 2024, pahami standar yang memang wajib harus terintegrasi dengan kegiatan yang ada di sekolah. Walaupun nanti di dalam penyusunan dana BOS itu tidak harus mana standar isinya, mana standar proses, tidak. Kita sudah mengacu kepada rapor pendidikan gitu. Nah, pesan singkatnya karena adanya pengawas baru beliau ini, ya tolong nanti satu dia alamat belum tahu, nanti dibuat grup, masukkan beliau ke grup itu. Dan yang namanya pendampingan tadi beliau sudah jelaskan, kalau damping nih saya seperti Pak Zaki nih, di samping kiri atau samping kanan, saya tidak di depannya juga tidak di belakang. Yang dampingi kalau mau nyebrang digandeng, apalagi ya mungkin yang paling tua di sini kan saya. Nah, ilmu pengetahuan mungkin lebih saya, pengalaman lebih saya. Bisa jadi dari pengetahuan yang dari zamannya milenial ke sana itu lebih banyak Pak Zaki dan teman-teman kepala sekolah yang ada di sini. Jadi kita bergandengan tangan itu saling berkolaborasi. Jadi kata kunci untuk majunya seseorang itu cuma 2 kata, nggak banyak. Komunikasi, kolaborasi. Di mana saja, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di rumah tangga. Coba aja kalau Bapak dan Ibu pergi pagi, pulang petang atau sampai subuh nggak pernah ketemu, nggak tahu nih di mana komunikasinya dengan orang di rumah, bapak atau ibu, suami atau istri atau dengan anak-anak. Jadi komunikasi. Setelah komunikasi ada sesuatu benturan yang mungkin antara suami dan istri itu bisa diselesaikan ya dengan berkolaborasi. Nggak semuanya nih kerjaan suami, tidak semuanya kerja istri. Zaman begini kan nggak harus cuci piring itu harus istri, begitu kan? Tidak juga hina seorang suami itu mencuci piring, apalagi alat atau peralatan itu saat dia makan menggunakan alat itu. Nah, ini saya pakai kiasan loh Bapak Ibu. Ya kalau sudah pakai kiasan ini Bapak dan Ibu bisa terjemahkan sendiri. Oke ya. Jadi itu kalau Pak Kuplan tadi sudah menawarkan diri, dia sekarang sedang banyak ke Kecamatan Ilir Barat mana deh? Halo Pak Kuplan, kecamatan mana sudah? Yang sudah jalan gerilya Ilir Barat 1, yang sudah tahu tempat-tempatnya. IB1 sudah satu sekolah. IB2 itu banyak loh IB2. Jadi jumlahnya berapa? 60 berapa kemarin? Nah 69. Kalau udah 1 bulannya itu 30 dipotong nih, dipotong kan taruh cuma hari Minggu, dipotong 5 hari. Berarti 1 bulan itu 25. Kalau dia di Sanjo berarti yang tempat ibu tuh sehari dalam 1 bulan, berarti ibu pertemuannya di bulan ketiga baru bisa ketemu. Atau bulan ketiga betul ya. BPM lah bisa jadi 1 hari itu 2 sekolah bisa deh. Bisa jadi di bulan kedua. Nah, jadi begitu siklusnya. Mudah-mudahan dengan adanya komunikasi dan kolaborasi, kemudian ini akan memang udah bangkit. Kalau dari dulu tuh paling yang ditakuti itu Kecamatan Kemuning loh Pak Robert. Saya dulu pengawas pelaju, kalau dengar udah Kemuning itu udah mengikut lomba, minggir-minggir kami pelaju. Ngeri ini ada Kemuning. Kedua IT. Nah sekarang mana? Udah sama rata tuh, udah sama rata. Ini kejarnya melalui mana? Melalui kompetensi kepala sekolah. Karena leader itu penting Bapak dan Ibu. Bukan hanya pelengkap penderita, yang penting ada kepala sekolahnya. Tidak hati kepala sekolah jadi PLT. Bukan hanya sekedar itu, yang hanya pegang cap, tidak. Kalau kemarin kami berbicara, saya berbagi praktik baik dengan seluruh pengawas yang ada di Kota Palembang, itu kompetensi pengawas. Nah Bapak dan Ibu, ini harus ada kompetensi kepala sekolah. Di era yang sekarang kan banyak yang mau mundur katanya. Gak mau. Kenapa? Ya tuntutan. Kalau dulu tuh santai Bapak dan Ibu kepala sekolahnya. Yang penting manajerialnya dikerjakan, dibagi habis nih pakai ya gunakan. Silakan siapa yang ada di sekolah. Boleh nggak itu? Boleh. Tapi dengan catatan ilmu itu sudah Bapak duluan. Sehingga waktu disodorkan oleh guru kita bisa menyalahkan dan membenarkan. Bukan cuma bagi habis, tapi kita nggak tahu. Tolong buatnya untuk KSP. Namanya sekarang bukan KSP lagi Pak. Di kurikulum Merdeka pun di kurikulum Satuan Pendidikan namanya cuma KSP. Kurikulum Satuan Pendidikan. Jadi kalau yang sudah buat nggak lagi pakai O-nya, nggak lagi operasional, semuanya operasional. Karena memang di panduan pembelajaran dan asesmen itu semuanya sudah mengacu kepada yang sama. Tesnya juga asesmennya cuma 2.
formatif dan sumatif. Gak ada yang macam-macam, pokoknya 2. Bu, ada yang di awal ya itu formatif. Bu, ada yang di tengah itu formatif. Nah gitu aja. Jadi dari 2 itu nanti akar anak pinaknya banyak. Nah untuk lebih tahu memahamkannya gimana? Ya kolaborasi. Kolaborasinya dibangun seperti apa? Adanya komunitas. Komunitasnya di mana? Komunitasnya di sekolah dulu. Apalagi ada guru penggerak, manfaatkan dia. Ajarin dulu nih teman-teman yang ada di sekolah nih, terutama nih tentang penilaian. CP baru sudah tahu Ibu? CP yang baru Bu Eka? Udah? Itu ada CP yang terbaru. Itu ya. Nah, strukturnya Bapak dan Ibu sudah tahu ada yang baru? Enggak sama lagi. Bahasa Inggris itu sudah wajib Bu Eka untuk 3, 4, 5, 6. Bu, gimana kalau nggak ada gurunya? Nggak tahu, nah ini kurikulum tuntutannya seperti itu. 1, 2, silakan tidak wajib. Itu struktur yang baru Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Belajar ini guru sekolah penggerak. Jangan nggak tahu, masih pakai struktur yang lama. Nah, ketinggalan lah kita. Nah, untuk yang IKM baik dia belajar, berubah atau berbagi, ikuti. Begitu. Ikutinya tidak harus dapat dari pengawas. Bapak dan Ibu tuh lebih milenial ya, untuk digital di kemana-mana, dengar sini, dengar situ. Tulis saja sini, adakah peraturan baru tentang ini, keluar semua Bapak dan Ibu. Apalagi Bapak dan Ibu portalnya Kemendikbud. Nah, jadi kita tahu, belum diberitahu Ibu Hayatul atau siapa nanti pengawas pendampingnya hasilnya, kita udah tahu duluan. Nah, termasuklah salah satunya model kompetensi kepala sekolah. Ibu mau nggak saya bagi? Bukan bagi filenya, tapi bagi sedikit ilmu buat Bapak Ibu. Karena setiap pertemuan kalau Ibu kumpul-kumpul, saya dengar dengan beliau-beliau ini, katanya Kemuning itu tiap bulan sudah ada kumpul-kumpul. Kumpulnya bisa melalui WA, WhatsApp saja, juga ada kegiatan secara daring gitu. Nah ini pesan saya buat Adinda Huplan, hidupkan K3S-nya. Ini adalah wadah Bapak dan Ibu, komunitas bagi kepala sekolah yang bercerita di luar standar pembiayaan. Nah kalau standar pembiayaan lain lagi tuh, nggak boleh diwakili, harus kepala sekolah nih. Misalnya sumbangan 1 anak berapa ya silahkan gitu. Kalau ada yang mewakili nggak usah terima. Nah, tapi kalau untuk kegiatan kita, untuk menambah pengetahuan, nah, tadi kan Pak Huplan ngomongnya ada model kompetensi untuk pengawas itu cuma 3 Bapak dan Ibu. Kepribadiannya harus sebagai pengawas seperti apa, sosialnya seperti apa, dan satu lagi bukan manajer dan sebagainya, profesional, cuma itu. Nah, dan juga kami terbagi memilih kita sendiri, belum ada instrumennya. Bapak dan Ibu, kita kan sudah dengar nih nanti akan ada tunjangan tambahan katanya waktu Pak Rati Dewa ya. Tapi tuntutannya banyak loh. Bukan hanya kita diberi uang aja cuma 2 JT. Tuntutannya bagaimana? Bapak dan Ibu harus profesional, menunjukkan bahwa Ibu tuh paham saja, apa dasar saja, apakah cakap ya layak sampai dengan sendiri, mahirkah saya? Nah begitu. Tapi itu tuntutannya sesuai dengan jabatan. Kalau di pengawas, kalau di kepala sekolah enggak. Kepala sekolah itu wajibnya sampai mahir. Kenapa? Dia banyak yang akan dikelola. Ada guru, ada teknik yang lain, termasuk bagaimana manajemen dengan komite, begitu ya. Jadi ngomongnya tidak asal bunyi, ngomong gimana Bapak ini? Itu kan dipakai lagi. Kelihatannya di mana nih? Profesional atau tidak kepala sekolah? Waktu muat SK pembagian tugas itu saya ketawa. Di binaan saya terutama saya lihat. Kan kita melampirkan Pak. Setiap awal tahun ajaran itu membuat surat pembagian tugas. Betul Pak Robert? Dasar hukum itu udah zaman-zaman alim tapi masih dipakai. Sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Udah dibagi juga sama guru. Kurang-kurang udah dilampirkan pula ke dinas. Nah begitu. Harusnya di mana? Cari tahu dulu. Yang mau ditulis itu dipakai, di googling situ. Masihkah ini berlaku? Masih pakai. Jangan langsung aja pakai yang lama copy paste. Ya Bu Ros ya. Begitu harusnya. Nah, sehingga tidak ada lagi orang tuh mencomot kita tuh dari administrasi saja. Di situ saja lihatnya bagaimana profesional secara kepala sekolah. Dari membuat draft SKK bagian tugas bahwa si A kelas 1, si B kelas 2. Jadi dia dasarnya salah. Dasarnya nggak berlaku berarti SK itu batal dari sebelumnya. Begitu ya. Baik, saya izin Bu,
tadi kan ada pertemuan ya, sampai kurang lebih lah, mungkin saya setengah jam aja. Saya mau berbagi karena saya nggak punya momen. Nanti kalau ilmunya dapat saya salurkan bapak ini nyalurkannya kepada kepala sekolah yang lain, begitu ya kalau ada pertemuan. Dan digadang-gadang harus tiap bulan ya, Pak. Tiap bulan. Kita ada gawe. Kalau kami di Pelaju, apalagi sekarang saya sudah ada wilayah Sako dan Kalidoni, saya pakai waktu tenggang, pakai kegiatannya daring. Tanya aja, Bu, ketemu baik. Kalau nggak ketemu kamu nak nyampe makan minum. Kurang-kurang ibu balik nak kamu jo ongkos. Lebih baik kita daring. Ayo, apa dia masalahnya? Kita berbagi. Bisa saat itu saya jawab. Tidak bisa saya saat itu menjawabnya, ini adalah hutang saya. Nah itu digalakkan nanti. Bertanya itu sesama kamu, kalau tidak bisa nanya Pak Uplan, kami ini ada masalah ini gimana ya? Nah ini yang harus digali. Nanti nanya. Kalau ya udah sekalian aja sama Bu Nurma gitu ya. Oke, kita lihat ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada panduannya. Tapi Bapak dan Ibu, sebelumnya saya tunjukin satu poster ini. Nah, ya poster ini yang nantinya kalau Pak ini sudah ngisi ya, komitmen perubahan kepala sekolah. Ada Google Form yang saya berikan kepada beliau. Mana sih kira-kira komen? Tapi bukan Bu Mona isinya ya. Saya. Harusnya Bu Mona kalau tahu karena satu rumah gitu ya. Baik. Nah ini ada poster nih. Poster ini yang nanti menentukan bagaimana Pak Huplan ke lapangan. Ibu itu termasuk dalam perubahan yang mana. Nah cepet-cepet aku harus berubah di sekolah itu tergantung dari Google Form-nya yang diisi. Contohnya mana Mbak? Nih ya. Nanti saya berikan juga kepada Pak Huplan ya, karena beliau tadi sudah dapat ya. Nah, Bapak dan Ibu harus tahu tuh kelemahan dan kekuatan satuan pendidikan. Kalau saya tanya boros, spontan itu bisa jawab kan? Jangan mikir dulu, langsung tahu. Nah, kalau ibu sudah ngaku ya, aku udah tahu aku kelemahan gitu ya. Atau kepala sekolah itu belum mengetahui dan menunjukkan keinginannya. Biarlah Bu, aku tahu bahwa guru itu macamnya, tapi sudahlah Bu, biar kelakuan anak kecil juga. Nah, berarti ibu masih dalam tahap berkembang. Gak usah jawab sekarang, tapi refleksi dari diri. Saya ada di mana? Ini komitmen yang wajib diisi oleh kepala sekolah. Jujur, jangan aku malu misi ini. Karena ini menentukan bagaimana nanti Pak Huplan ke lapangan, dampingnya seperti apa. Oh, kalau Mbak ini nak cepat-cepat aku datang ini. Gitu, harus segera dia datang ke sekolah itu. Kalau kepala sekolahnya sudah menjawab, sudahlah Bu, lama ya aku lama ini lama itu segala gawe Bu lah sudah pelaku gagal, tapi tidak berubah-ubah guru aku, udah pasrah dia. Nah, gini ya. Jadi yang pertama adalah kelemahannya. Bapak Ibu harus tahu. Nanti saya beri nggak usah nanti Bapak foto kesian saya pakai habis penuh. Kepala sekolahnya belum mengakui kelemahan apa adanya. Banyak Bu, coaching nanti ya Pak Huplan nanti coaching. Ada kepala sekolah yang nyelan itu diajak ngobrol sampai dia tahu dan tidak terjadwal. Telepon, aku ini ada cerita ngobrol ngalur ngidul. Ada satu fokus terus diajak ngobrol sampai salah satu kepala sekolah saya, Bu, ibu ini coaching aku ya? Enggak dia enggak terasa terakhir balik aku lah keluarga lo Bu. Nah begitu. Kalau secara formal dia enggak mau ngomong. Setelah di coaching diajak ngobrol setengah jam Bu, ketemu tahu nggak jam berapa coachingnya? 10 malam. Giliran dia nelfon, Bu katanya aku tadi nelfon ibu udah ngangkat, malam-malam ini Bu angkat, ya sudah ada apa-apa, ngobrol yuk kita. Iya sampai setengah 11. Akhirnya apa yang dia rasakan tuh saya tahu, itu masalahnya. Nah gini ya, jadi kelemahannya Ibu Bapak harus tahu kepala sekolah. Nanti tolong sampaikan ya Bapak Ibu yang mewakili, insya Allah saya doakan menjadi kepala sekolah harus tahu. Sama seperti kita, tak tahu kelemahan, tidak bisa makan cabai, nantang ya, akhirnya nggak tahu, tidak boleh lagi makan pindang tulang, nggak tahu kelemahan, tapi tidak ngakui. Dikasih uang pindang tulang, oke, kambing laju, berarti sama dengan itu, ya kan? Oke. Kedua, kepala sekolahnya memang belum mengetahui dan menunjukkan keinginan, tahu tapi tidak kata keinginan. Aku lah tahu aku dikurangin, tapi aku sudah udah soal kita males. Itulah namanya berkembang.
Nah sekarang kalau sudah tahu kelemahannya, apalagi yang harus ibu lakukan? Bagaimana Anda mengantisipasi kelemahan? Nggak tahu. Guru aku dari 10 tuh 5 tidak bisa IT, yang 5-nya males, datangnya agak telat, disuruh tugas gak sudah, tapi tidak mau. Apa tindak lanjutnya yang dia lakukan? Di sini jawabannya, kepala sekolah itu mengakui kelemahan apa adanya dan menjelaskan dampaknya. Dia ngerti. Ini kan saya share dengan seluruh binaan saya dan dia menjawab. Dari tipe jawabannya saya bisa menentukan dia ada di mana. Kedua, kepala sekolahnya mengetahui dan menunjukkan keinginannya mengoptimalkan. Dia itu sudah, tapi belum optimal. Sama dengan kita, aku nilai sudah dia pengen kurus Pak, tapi kalau lihat pempek, dapat siko jadi 3, 4, 5, berarti tidak optimal kan? Padahal kita sudah sepakat mengurangi karbo, misalnya begitu. Nah, contoh begitu cepat ya kurusnya. Kemudian itu dari mana ini? Dari kemampuan kepala sekolah. Nah, sekarang bagaimana mengantisipasi juga kelemahan dan kekuatan. Kemudian kalau untuk kapasitas kepala sekolahnya, lihat. Kalau ini tadi Bu ya, ini mengidentifikasi tingkat kapasitas. Kalau yang ini mengidentifikasi tingkat kesadaran. Kepala sekolah itu sadar gak? Ada 2 macam, berkembang dan berdaya. Dia tahu dia tidak mampu, tapi dia berusaha untuk mengatasinya, berarti dia berdaya. Dia tahu kelemahannya, tapi cacat tak tahu, berarti dia rendah, berkembang, gitu ya. Kedua, itu melihatnya dari mana tadi? Dari pertama kesadaran, kapasitas, kemampuan. Bagaimana Anda menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan? Karena yang ditanya adalah kapasitas, kompetensi memimpinnya seperti apa? Apakah kepala sekolah melakukan perubahan program apapun dalam 3 tahun? Apa sudahlah, copy paste sudah dari tahun kemarin dan dia ini juga di Pak Huplan. Buat RKJM, RKT, RK. Sekarang kan fokusnya ke rapor pendidikan. Walaupun sementara nanti ada yang ditolak dari dinas. Tapi kita buat, itu sebagai kewajiban kita. Kalau tidak dilakukan ini, maka kapasitas Bapak Ibu kepala sekolah itu rendah. Kalau kesadaran tadi, yang paling bawah berkembang ya. Karena dia sudah jadi kepala, dan mungkin rendah lagi, berkembang saja. Terus, kalaupun dia apa perbedaan program kegiatan, tuh dia tahu nyebutin yang tahun kemarin apa programnya, tahun ini apa. Dia jawab apa yang menyebabkan perbedaan. Kepala sekolahnya bisa menjawab, mampu. Saya akan memfokuskan di numerasi. Mengapa? Karena hasil rapor pendidikan saya di tahun ini numerasi yang kurang. Numerasi yang bagian mana? Domain apa? Tahu dia jawab. Oh, domainnya aljabar. Aljabar yang bagian mana? Apakah di kualitas gurunya atau di anaknya? Di level yang mana? Sampai ke situ digali. Ada level 1 mengetahui, level 2 menerapkan, dan level 3 menalar. Ingat Bapak Ibu? Pengetahuan itu ada yang cuma paham, kedua bisa menerapkan, ketiga nalar. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, dalam 3 tahun terakhir ini belum efek bentar. Terakhir kepala sekolah melakukan perubahan. Nah, sudah tahu perubahan-perubahan itu ada 3. Ada 3 macam ya Bu ya. Kalau untuk kapasitas rendah, sedang, tinggi. Kesadaran, berkembang dan berdaya. Jadi kalau tak berdaya, itu dia. Dari hasil ini nanti muncul poster ini. Ibu lah sudah tahu dengan diri ibu, ibu nentuin sendiri. Kapasitas memimpin perubahan rendah, berarti kompetensinya rendah. Ya, sadari tidak sadar dia berdayanya bagus, berarti bagus. Kalau dia kemampuannya rendah, tapi dia sadar, berarti perubahan segera. Proses pendampingannya udah jelas nih. Nanti Pak Huplannya datang, oh ini pendampingannya tuh non direktif, boleh datang, boleh tidak mengawasi. Dan pengawasnya memberikan tantangan yang relevan dengan prioritas satuan pendidikan. Boleh tunjuk tangan Bu, 1 saja di kepala sekolah. Tantangan Ibu itu apa yang sekarang? Tantangan. Pak Robert boleh, dari swasta untuk Eka boleh, Pak Zaki juga boleh dari reduksi. Tantangannya apa? Pakai mic.
itu. Kalau di kita Bu, tantangan yang pertama itu merubah mindset lama ke mindset yang baru. Siapa? Guru. Nah itu. Kenapa? Karena pada dasarnya Bu, di dalam implementasinya antara harapan dan kenyataan itu kadang tidak seiring sejalan. Contoh Bu ya, dalam satu sisi pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka orientasinya kepada kebutuhan belajar peserta didik. Artinya kebutuhan itu antara fakta kondisi siswa realnya dengan harapan capaian yang akan dicapai. Seharusnya konsentrasi kita kan bagaimana mewujudkan itu. Tapi di dalam implementasinya masih diiringi dengan perkara-perkara administratif. Sehingga pada dasarnya guru-guru lebih mengejar administrasi daripada kepada implementasi mewujudkan capaian kepada kebutuhan belajar peserta didik. Ini yang masih jadi dilema ya. Jadi dilema Bu. Nah sehingga ketika kita berbicara tentang berdiferensiasi dan lain-lain, maka makna diferensiasi itu tidak muncul di dalam implementasi. Nah, padahal dulu ruh kurikulum Merdeka ini sendiri yang katanya waktu itu tidak berorientasi lagi kepada administrasi, tapi malah guru-guru harus analisis CP kembali, benar Bapak-Bapak ya. Nah inilah fakta dan realita yang terjadi di lapangan Bu. Secara keinginan mewujudkan kebutuhan belajar peserta didik, realisasi di lapangan masih berkutat kepada administrasi. Nah, pembelajarannya bisa jadi kurikulum Merdeka, tapi realisasi di lapangan masih kurikulum 2013 Bu. Kira-kira seperti itu. Itu permasalahan programnya ya. Ya betul Bu. Itu contoh nyata ya Bapak dan Ibu. Tapi kepala sekolah itu superior. Kalau analisis CP itu pasalnya di awal nggak ada sampai seujung-ujung sampai sebulan setahun. Analisisnya bisa dilakukan dalam kegiatan KKG. KKG guru itu harus jalan. Dan sebelum CP itu berubah, tidak akan berubah analisis pemetaannya. Betul nggak? Jadi kalau sudah dilakukan sekali, udah kelar tuh analisis. Nah kalau yang katanya administrasi bertumpuk-tumpuk, ya tergantung kepala sekolahnya. Saya katakan tergantung kepala sekolahnya. Yang intinya kalau di rapat pendidikan itu tidak ada menunjukkan bagaimana seorang guru membuat administrasi. Yang ada di D1 apa? D1 rapat pendidikan. Kualitas berarti yang harus ada di dalam kelas kepala sekolah dan guru melihat. Kepala sekolahnya mengobservasi. Istilah supervisi pakai lagi Bu. Tutup udah nggak pakai lagi supervisi. Namanya observasi. Ya, observasi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah seiring dengan Permendikbud nomor 15/2018 yang melakukan itu tidak lagi pengawas ya, tapi kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolahnya tidak pernah melakukan, Bu, boleh tidak Bu aku ini Bu, nak nyuruh guru baik. Nah, ini yang jadi dilema lagi. Aku ini banyak gawe Bu, nak ke dinas, nak rapat, ini. Itu alasan prinsip. Pak, untuk administrasi Ibu Bapak tidak harus masuk kelas. Berikan statement, cobalah Bapak dan Ibu menjadi kepala sekolah yang berdaya. Dari sekarang Ibu punya Google Classroom. Buat satu drive, masukkan beri di Google Classroom. Tolong kumpul kita pernah ya Pak rasanya ya. Tapi baru 2 bulan saya udah lagi-lagi jadi nggak jalan tuh. Balik ke LH gitu ya. Buat Google Classroom tugas mereka tuh. Kalau sudah di push begitu sekali saja pushnya. Mendorong mereka itu. Mereka buat dan berkolaborasi apalagi kelasnya nggak 1 5 orang 10 orang, cepet banget tuh. Kelihatan salah satu bentuknya Bapak dan Ibu untuk mengetahui guru kita tuh kreatif atau tidak itu tadi habis CP. Nah yang barunya lihat yang baru saja, yang masih lama-lama masih bisa dipakai. Nah kalau modul ajar memang penting Bapak dan Ibu. Kalau analisis CP dan ATP, kalau dia sudah bisa ngomong aja, kalau saya udah Bu, ini kalau CP-nya jadi ATP-nya gimana? Dia bisa jawab, saya nggak lihat lagi tuh dokumennya. Yang penting dia sudah bisa bercerita. Nah, kalau dia bercerita aja nggak bisa, ya udah, berarti dia tidak tahu konsepnya bagaimana memetakan dari CP itu ke ATP. Nah, kalau dia sudah tanyanya jawab udah bener,
gak usah disosor lagi, tinggal lagi kesadaran guru. Biasanya kan orang manusianya kan banyak lupanya, kalau tertulis bisa dilihat, apa ya? Nah begitu, itu sebenarnya Bapak Ibu. Nah kalau yang namanya pembelajaran berpusat pada murid penting, tahunya di mana? Ya proses pembelajaran. Kayak Pak Zaki gurunya ada berapa Pak? Kalau 96 itu kalau kita observasi satu orang guru itu 2 JP 2 kali 35 menit berarti 70 menit. Dari satu hari itu bisa 3 paling banyak 4 orang, 2 pagi 2 sore. Kalau pagi sore 4. Kalau dia 4 dibagi 90 bagi 4 berapa hari? 25 hari sebulan kelar. Tahu tipe ini anak didada nih guru ini. Guru ini banyak ngomongnya istilah-istilah, masih megang buku. Dia dengan metodenya tidak banyak. Guru itu kan harus setiap hari 7 metode itu harus dia gunakan. Ibu tulis, ibu ini metodenya tidak pernah, ibu ini tidak pernah. Paling tidak dia 7 metode pada saat dia ngajar. Pertama apa Bu? Ceramah. Dengan adanya ceramah ada apa? Dengan ceramah ada apa? Tanya jawab. Tanya jawab dibuat dalam bentuk kelompok jadi apa? Diskusi. Setelah diskusi dapat apa? Hasil yang harus dipresentasi. Setelah presentasi apa lagi? Setelah presentasi apa? 4 sudah nih. Saya katakan tadi 7. Apa lagi? Iya, evaluasi itu di akhir Bapak. Dia bisa merefleksi. Kira-kira pada saat dia tampil sebagai seorang siswa menampilkan hasil itu di diskusi, bagaimana dia mengambil kesimpulan? Metode apa itu? Problem listening. Itu bisa. Padahal dia model itu ya, bukan paling tidak. 5, 2 lagi. 7 wajib ada setiap hari. Ibu harus tahu. Ibu ini ceramah terus berarti masih butuh pemberian tugas. Jelas kan? 6, 1 lagi. 7 minimal Pak, lebih bagus. Tahu dari mana kita dia pakai 7 atau tidak? Ya kepala sekolahnya duduk dulu tuh. Paling tidak 3 kali lihat aja udah tahu nih guru ini spesialisasi ceramah. Gak pernah pakai window shopping, lesson study, jauh tanya. Tapi kepala sekolahnya wajib apa? Menyediakan alat. Jangan cuma ngomong baik, kamu tuh pakai metode ini, tapi duitnya tidak keluar. Kertas tidak tunjuk, spidol apa lagi? Kertas yang warna-warni itu apa namanya? Yang ditempel lagi, sticky note gitu ya. Nah, tidak pernah diambil, jangan nonton. Karena salah satu kegunaan dana pos itu proses pembelajaran. Kalaupun nanti dia pakai barang bekas Bu, ya difasilitasi, masa semuanya barang bekas. Barang bekas itu murid, tapi pada saat gurunya menyajikan, berikanlah satu fasilitas untuk mereka. Nah, kalau dia banyak kami beli spidol, tapi dia belum mari kepala sekolah, tidak dipakai-pakai, nambah lagi, dapat lagi semester kedua itu beli lagi, penuh nggak dipakai. Nah, itu udah baik Bapak dan Ibu. Jadi metode inilah yang menunjukkan bagaimana kualitas proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kalau ngajar tidak pernah keluar kelas muridnya dalam satu petak ini lah, mana bisa dia berkualitas ya. Baik, saya lihat lagi ini baru sampai tadi Bu ya. Nah ini baru yang tadi apa Bu? Perubahan segera. Perubahannya rendah tapi kesadarannya perubahannya rendah tapi dia berdaya. Punya kekuatan tapi tak berdaya. Baik, kemudian yang kedua apa? Perubahan segera. Yang kedua, penguatan perubahan. Nah, penguatan perubahan adalah strategi untuk kepala sekolah dengan tingkat kapasitasnya memimpin perubahan itu sedang, antara iya dengan tidak. Akunya double, kata Pak Juli, cita-cita, tapi belum realisasinya udah sempat. Dia ngerti udah kelemahannya. Sudahlah buat rencana lado, tapi kan laksanakan ini belum. Nah itu sedang itu. Sering nggak Bapak Ibu kepala sekolah? Aku dalam rencana gubernur untuk pembelajaran literasi, betul boros. Aku dalam rencana untuk numerasi, peningkatan kapasitas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran numerasi. Padahal aku sudah cek Bu, lantai-lantai aku udah angko-angko. Ya kenapa? Di SD Bu. Itu adalah sarana yang mendukung, tapi proses pembelajarannya bukan seperti apa. Nah di sini apa yang dilakukan? Dia udah berkembang. Mengawasi ngapain nih? Directive. Yang punya rencana tapi tidak terlaku-laku.
Aku mulai ada rencana, tapi tidak sempat aku nak gaul. Banyak bu rencana aku dalam kepala aku. Berarti Pak Kuplan datang. Kalau yang tadi yang segera nggak datang tuh. Dan teleponnya mana Bu Ros? Itu rencana Bu Ros tuh. Iya Pak, langsung dia Pak. Bilang, tapi baru sebentar Pak, baru dikit, ada banyak. Cuma telepon. Kalau ini Pak Kuplan harus datang mendampingnya secara direktif, karena harus didorong benar kepala sekolahnya. Ada di otaknya tapi tidak ada gawe. Kadang-kadang benar juga zaman Soeharto dulu itu dengan kekerasan, benar nggak? Kalau dia sudah laissez faire, itu salah anak aku nak makan dia makan, nah, tidak. Kalau dulu kan makan, kalau tidak makan, ingat nggak dulu? Saya ya, gimana? Itu mungkin tipe saya ya, kalau mau makan bukan susah kok ngajak anak tuh makan. Dulu sampai digendong-gendong, digendong, padahal prosesnya salah. Anak itu dia lapar pasti minta. Sekarang kita udah tahu ya, tahu kan jam makan bayi aja 3 jam, udah 3 jam dia nangis, tandanya lapar. Jadi anak itu tanpa dikonsumsikan apa-apa, udah dikasih ciki segala macam, dia lapar pasti makan. Nah ini dah ibunya sayang, balik bawaannya pempek, model, tekwa, lah disuguhin dulu. Waktu makan dikasihnya jam 11 itu, balik dari sini kan kotak ini apa? Dikasihnya kan dengan jajannya. Waktu jam 11, jam 12 waktu makan, lewat waktu makan. Nah sama lah seperti ini Bapak dan Ibu. Dan lagi makan, kamu nak marah. Ini nih jam makan, mau nak makan. Padahal sudah disuguhin yang bukan hak dia. Dari yang awak makan. Ya, masih juga Pak, anak ada takeran. Kalau awak makan tuh makannya tuh paling bukan makanan yang apa yang lengkap mungkin ya, cuma cemilan gitu ya. Nah fokusnya di mana nih? Pada pembelajaran. Berarti Pak Kuplan harus melihat bagaimana kepala sekolahnya menobservasi gurunya. Nah di duduk ini ya berapa Bu yang diobservasi? Belum sempat, aku nyuruh guru aku. Supervisi atau observasi jangan nyuruh guru Bu ya. Kalau penilaian kinerja boleh, itu ada aturannya. Kalau SMP kemarin Bu Yustina ngobrol juga dengan saya karena banyak dia itu. Nah, kalau ibu gurunya itulah, tidak sempat hari ini besok lagi. Kalau PKKS boleh. Kalau dia supervisi itu adalah memberikan feedback. Kalau ada seseorang yang nggak suka dengan temannya, oh dia lagi tak buat, RPP nyuruh aku. Tapi kalau kepala sekolah memang tugas tanggung jawab dia, gitu ya, kepada ibu. Jadi semua guru 90-90 Pak masuk. Dan itu tiap hari 25 hari selesai jadwalkan. Pas ada rapat cancel langsung, beritahu ada rapat di dinas. Mohon maaf cancel. Jangan mundur ke yang lain. Dionya yang dimundurkan kan itu. Karena apa? Kadang-kadang guru itu sudah buat RPP. Aku tanggal 12, so dibuatnya tanggal 12. Yang tadi yang gagal inilah yang kita datang itu dimundurkan di akhir. Jangan dinyesek mundurnya. Besoknya ada jadi hari ini. Akhirnya itu ngubahnya semua guru. Itu tekniknya Bapak Ibu ya. Kesel dia. Udah gara-gara kawat udah ganti lagi nih RPP. Kan begitu ya? Nah, baik. Perubahannya berangsur. Ada berapa macam tadi Bu sudah Bu? Perubahan segera. Nomor 2. Penguatan. Berangsur. Nah, berangsurnya dari mana nih? Kepala sekolah dengan tingkat kapasitas memimpinnya sedang. Kalau yang sedang tadi dia tahu kelemahan tapi belum mau bekerja. Tingkat kesadarannya berdaya, pengen gitu ya, tapi sedang aku belum bisa buat kos ini. Pengen aku, tapi sudah tahu sistematikanya. Kalau kemarin berapa baku? Ingat nggak? Bu Eka atau Pak Zaki untuk KSP-nya? Iya, KSP. Sebutnya jangan lagi KSP, KSP. 5 ya. Nah, tahun ini 6. Bu, apa Bu sikoknya? Cari tahu sendiri. Yang mana yang belum ada? Begitu. Ya, yang jelas yang berubah itu struktur. Struktur itu berubah banget tuh Pak. Salah satunya adalah pendidikan bahasa Inggris wajib bagi 3, 4, 5, 6. Satu lagi ekskul berubah. Berubahnya cak mana Bu Nurma? Baca Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Harus saya ngobrol di sini nanti banyak ini ramuan balik jam 2. Kemudian setelah berangsur pemicu perubahan. Strateginya gimana nih?
kepala sekolah dengan tingkat kapasitas memimpinnya tinggi. Wih, kayak Pak Zaki deh. Baru tinjuk, belum ada yang ngirim PPT capaian tadi. Tinggi itu kapasitasnya. Terus kesadarannya berkembang. Kesadarannya itu sudah, kalau yang namanya berkembang itu masih agak rendah, bukan berdaya ya Pak ya. Kalau yang Pak Zaki tadi yang tingginya tadi kapasitas, kesadarannya masih berkembang. Maka dia adalah pemicu. Nah kalau yang ada pemicu ini dia harus non-directed. Saya melihatnya bayang-bayang aja dari belakang. Dengan Pak, gimana Pak? Ya Pak, nanyanya gitu aja. Jadi kalau Bu Nurma ada datang sebulan 2 bulan jangan ngomong, Bu Nurma ini pengawas dulu, maaf Bu LH datang terus. Ini, nah penyebabnya begitu, ya. Saya ngikutin ini karena panduan kami pengawas itu ada 7328 dan satu lagi 4831. Kalau kepala sekolah 7327. 6565 nggak dipakai lagi. Kalau guru 2626. Nah, begitu. Dasar hukum kamu berjalan itu tadi. Setelah pemicu, perubahan berkelanjutan. Nah, bisa jadi ada di Al-Furqon, bisa jadi ada di SD Ibu Eka, Ibu Kartati, Ibu Bapak Ruslan, Pak Zul, Pak Robert, Ibu Ros, Pak Ripin, sebutin Pak. Saya tuh tadi nggak dikenalin, itu Bu Ros Pak, yang paling cantik Pak Uplan. Itu Bu Ros, 164 ya. Ibu mohon maaf, Ibu mohon maaf. Dari 163. Bu Mary Pak. Bapak ini nak dia paling Bu Mary. Sampainya yang lebih ayu, cantik, manis. 165. Pak Jani juga nggak tahu ya. Gitu. Coba lah tadi kali satu. Ibu mohon maaf. Dari 158 Pak. Iya paling tidak Ibu tahu manggilnya Bu Mus, jangan Ibu Ros, Bu Ros itu. Ini Pak Robert, Nusa Indah. Yang tengah mohon maaf Pak Arifin SD 157, Pak Ramlan, ini dulu SD di belakang ini Pak ya. Oh, nah itu ceritanya Cemples. Bu Kartati 161, awal dari Kemuning ya. 162 Ibu Eka, lihat namanya yang disebut. Nah, gini Bu Eka gini. Ibu Mona, ini Al-Furqon tahun akan datang, tahun sekarang Bapak ini. Pak yang berkacamata kotak-kotak. Tulus Bakti itu yang di mana itu? Yang di sini di Kosalani. Oh gitu, mohon maaf Pak, saya belum pernah ada di sana. Lanjut. Dari 166. 166 wakilnya. Limbah Kemuning Bu. Limbah Kemuning. Oh begitu. Limbah Kemuning. Terakhir Pak Sulaim ya. Oke, wakilnya ya. Alhamdulillah. Nah, paling tidak Pak, Bapak sudah mengingatnya nama-namanya. Saya tuh tahu orangnya, tapi namanya yang nggak hafal. Ya, jadi perubahan berkelanjutannya bisa jadi ada di dalam diri Bapak dan Ibu semua. Kapasitas tinggi dan berdaya itu diharapkan. Kapasitas tinggi artinya punya kompetensi dan mau berubah. Maka nanti ada komitmen perubahan. Nanti kita isi ya Pak ya. Saya berikan Google Form Bapak bikin sendiri nanti ke email Bapak. Sampai sini ada yang bertanya? Jangan tipe-tipe pendampingan, jangan marah kalau Pak Uplan tidak datang. Oh, karena non-directive. Ini datang terus, berarti harus directive. Yang mintanya itu. Bukan kami, sekedar nak datang baik. 3 hari aku datang, sudahlah aku senang Pak Zaki ini bagus ruangannya bisa, duduk dingin, dikasihnya kue, datang terus gitu ya. Tidak, ya. Terus apalagi oleh-oleh dari saya minta waktu 5 menit lagi. Yang disebut Pak ini tadi ya, saya mampatkan waktu karena kalau mau ngomong begini kan jarang ya Bapak dan Ibu. Ini level kepala sekolah, paham, dasar, menengah, mumpuni, ahli. Nah kalau di istilah guru nanti mahir. Kalau kepala sekolah tuh 5 macam tuh. Aku paham loh tentang permen ini, ya cuma paham. Tapi nggak ngelakuin, berarti cuma paham tok.
Apa ditanya ini, permen kamu ini beskap sekian bu, beskap sekian bu, tahu dia. Tapi apa sih beskap nggak pernah dibaca, berarti dia baru paham saja. Dasar, paham, dibaca. Menengah, paham, dibaca, diterapkan. Mumpuni, paham, dibaca, menerapkan, bisa mengevaluasi. Terakhir, ahli, paham, dibaca, menerapkan, bisa mengevaluasi, bisa menunjuk pula berbagi dengan uang. Nah, itulah tingkatannya. Tingkatan kepala sekolah. Ini ada pada diri Bapak Ibu. Oh, aku ini berarti kalau yang belum kebetulannya aku ini baru batasnya dari yang permen-permen saja belum tahu. Berarti di bawah paham. Gak ada di sini levelnya. Begitu ya. Nah, kalau di istilah pendampingannya itu penyemai perubahan. Yang baru diangkat kepala sekolah, mohon maaf ada PLT, itu penyemai. Harus dibimbing dengan metodenya, bisa fasilitasi, bisa monitoring, bisa coaching, bisa evaluating, 5 jenis untuk penyemai perubahan. Pertama sekali jadi kepala sekolah yang menguji kita tuh meraba-raba. Bu, bagaimana dia jadi guru penggerak? Itu guru kompetensinya beda. Walaupun dia lulus 6 bulan, 9 bulan jadi guru penggerak. Tapi untuk manajerial dia jauh di bawah Bapak itu. Untuk di dalam kelas kualitas pembelajaran D1 bagus. Tapi berhadapan dengan orang banyak, coba aja guru penggerak, kecuali mereka sudah terbiasa ngobrol. Ada juga yang masih di kementerian gerak-gerak. Ngujinya gimana nih? Dia diajak ngobrol bukan dengan temannya, dengan orang lain. Gitu aja. Ada yang nggak bisa ngomong, Pak. Secara tertulis bisa tuh buat essay sampai 5.000 karakter katanya bisa. Waktu diajak dialog ini nggak nyambung. Nah begitu. Makanya kalau kita bisa tuh combine tertulis dan berbicara. Oke, ini saja sedikit. Isinya untuk lebih banyak Bapak dan Ibu yang harus membreakdownnya sendiri. Saya berikan nanti panduannya gimana, poster ini di mana, tempel di print out, dibaca. Jangan marah dengan diri sendiri. Oh, berarti aku marah di sini, gitu ya. Bagaimana? Aku mau berubah. Berarti sudah termasuk berdaya. Kalau sudah mau berubah. Yang tidak mau berubah, mobil itu bagus 50 Pak. Kirain mobilnya harus dipindah. Oke Bapak dan Ibu, itu 10 menit boleh nanya jawab deh.